ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur hanyalah milik Allah, Zat yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia kepada kita. Selayaknya lah kita sebagai hamba-Nya untuk senantiasa mensyukuri apapun yang telah Allah berikan, sesuatu yang kita pandang baik ataupun yang kita rasakan buruk. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatu kepada kita dalam rangka pengajaran dan pelajaran untuk kita semua. Marilah ketika nikmat Allah berikan, kita perbanyak syukur. Dan ketika kesulitan menghadapi kita, Allah memberikan takdir-takdir buruknya kepada kita, kita bersabar. Karena itu adalah sesuatu yang lebih baik untuk kita lakukan. Salawat dan iring salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semua. Baiklah sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tersebut merupakan penutup dari bab yang ke-18, babun nahi anil bid'ah wal muhaddatsatil umur. Bab larangan terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan yang diada-adakan, wa muhaddas, dan perkara-perkara yang baru. Haddatsatil umur, segala sesuatu yang dianggap baru. Minggu depan kita telah sama-sama pelajari bahwasanya bid'ah ataupun muhaddatsat adalah berkaitan dengan urusan ibadah, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, kita diberikan keleluasaan untuk berkreasi, meningkatkan pola hidup kita. Ya. Jadi kalau dulu kita ngelihat leluhur kita bangun rumah pakai kayu, pakai bambu, atapnya juga pakai pelepah kurma, ada pelepah kelapa dan lain sebagainya. Nah, kita rubah jadi bangunan tembok, genteng dan lain sebagainya, nggak jadi masalah. Karena itu urusan dunia. Kalau dulu orang-orang pergi naik haji, khususnya warga Indonesia naik kapal laut, ya, PP itu bisa, perjalanan pergi itu bisa 2 bulan. Nah, sekarang dengan pesawat terbang 9 jam gitu udah nyampe. Itu nggak apa-apa, karena urusan dunia. Tetapi ketika menyangkut ibadah, ketika menyangkut akhirat, ketika menyangkut urusan-urusan akidah wa syariah, jangan sekali-kali kita perbaharui, apalagi direvisi. Gak boleh sama sekali. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan satu firman-Nya sebagai penutup dari petunjuk yang telah diturunkan ke muka bumi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Artinya apa? Ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Kalau sesuatu sudah sempurna, berarti ketika ditambah dan dikurangi akan hilang kesempurnaan itu. Sesuatu kalau sudah sempurna, kita kurangi atau kita tambah, berarti udah nggak sempurna lagi. Itulah ajaran Islam. Makanya babul bid'ah ini merupakan satu bab yang hampir semua kitab-kitab fikih itu ada. Semua kitab fikih itu ada bab bid'ah. Ini kenapa dimasukkan? Tidak lain tidak bukan untuk menjaga kesucian dan kesempurnaan ajaran Allah.
Hancurnya paham-paham ajaran-ajaran masa lalu karena mereka membuka peluang bagi siapa saja yang mau menambah-nambahkan dalam ajarannya. Asalkan baik, boleh dilakukan, boleh direvisi, boleh diperbaharui. Tetapi khusus dengan ajaran Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, barang siapa yang beribadah, yang beramal amalan dengan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang mana amalan tersebut tidak aku perintahkan, tidak aku anjurkan, dan tidak aku contohkan, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, pasti ibadah atau amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bab yang dibuka oleh Imam Nawawi. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 36, la taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullun kana anhu mas'ula. La taqfu, jangan sekali-kali kalian mengikuti, kata Allah, laisa laka bihi ilmun, yang kau tidak tahu ilmunya, engkau tidak tahu penjelasannya, engkau tidak tahu dalilnya. Kenapa Allah melarang kita mengikuti sesuatu yang kita tidak memiliki pengetahuan atasnya? Kata Allah, inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kalian, wal basara, dan juga penglihatan kalian, wal fuada, bahkan hati kalian, kullun kana anhu mas'ula, nanti di hari kiamat akan aku tanya. Ya, pendengaran kita, mata kita, penglihatan, dan juga hati akan Allah tanya. Apakah yang didengar oleh telinga kita sesuai dengan petunjuk Nabi? Apakah yang kita lihat itu sesuai dengan petunjuk Rasul? Bahkan ketika hati kita membenarkan, apakah itu semua merupakan syariat Islam? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita nggak boleh sembarangan, terutama ketika mengamalkan beribadah dengan satu ibadah. Kita harus tahu dulu apakah betul Nabi pernah melakukan ibadah tersebut. Apakah syariat ini memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Kita nggak boleh mengikuti segala sesuatu secara taklid buta. Ada orang ke barat, kita ikut ke barat. Tanpa kita nanya, ngapain kita ke barat? Yang ke timur, ikut ke timur. Tanpa kita tahu, mau apa sih ke timur? Harusnya kita bertanya ketika ada orang bergerombol pergi ke barat. Ini ada apa di barat? Ikut ke barat, ngambil kitab suci. Oh, atau ke timur. Kita kenapa sih ke timur? Apakah memang kita diperintahkan untuk pergi ke timur? Jangan latah. Makanya dalam syariat Islam taklid buta itu dilarang. Taklid buta itu dilarang. Lalu apa yang dimaksud dengan taklid buta? Taklid itu artinya mengikuti. Buta tanpa pengetahuan, tanpa ilmu. Jadi kita mengikuti tanpa didasari oleh ilmu. Akhirnya nyangkut tuh ke mazhab Bung Karno itu. Karena nggak tahu ilmunya dia. Akhirnya masuk ke mazhab-mazhab ataupun kepada firqah-firqah yang membawa diri kita ke jurang kesesatan. Baiat Nabi palsu, itu kan banyak gitu. Kita nggak tahu ilmunya, kita ikut-ikutan doang gitu.
ikut organisasi-organisasi yang menyimpang, yang kita nggak tahu ilmunya. Nah, kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibolehkan adalah ittiba, bukan taklid. Ittiba juga sama artinya mengikuti. Taklid artinya juga sama, mengikuti. Tapi perbedaan antara taklid dengan ittiba, kalau taklid mengikuti tanpa ilmu, kalau ittiba kita mengikuti berdasarkan ilmu. Kenapa sih kita perlu kepada dalil, perlu kepada ilmu dari tiap ibadah yang kita tegakkan? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada kita, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui ilmu tentang salat yang aku kerjakan. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Jadi arti aslinya itu, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Sekarang saya tanya, kita lihat nggak salatnya Nabi? Enggak. Nabi sudah lama tiada. Lantas dengan apa kita bisa melihat salatnya Nabi? Dengan hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tentunya. Artinya begini, ketika kita melakukan ibadah sholat yang kita tahu dalilnya, maka kita telah mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Itu perintah Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya apa? Jangan kata orang. Jadi kita harus lihat langsung Nabi sholat. Gak boleh melalui perantara orang. Makanya dalil-dalil yang kita baca, yang kita pelajari tentang ibadah sholat kita harus bersumber langsung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang kan banyak imam mazhab dengan fatwa-fatwanya. Cara takbiratul ihram seperti ini dan seperti itu. Kita boleh mengambil fatwa ulama selama kita tahu dasar dari fatwa tersebut. Selama kita tahu dari dasar dari fatwa tersebut. Beda halnya kalau kita nggak tahu dasarnya. Kenapa si A berfatwa sedemikian? Mengatakan sesuatu halal, mengatakan sesuatu haram. Apa sih dalilnya? Kita harus tanya. Bukan sekedar mengetahui halal dan haram, tetapi alasannya itu apa? Kita lihat misalnya pelaksanaan ibadah sholat dari awal aja. Takbiratul ihram. Kalau saya tanya, takbirnya Nabi seperti apa? Ada yang tahu nggak? Kalau Nabi takbiratul ihram itu seperti apa? Ente udah pernah baca dalilnya nggak? Allahu Akbar. Apakah seperti itu? Allahu Akbar. Apakah seperti itu? Padahal kita diperintahkan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lantas yang benar yang kayak gimana takbirnya Nabi? Itu perlu kita pelajari. Rukuknya Rasul juga kita harus tahu. Sekarang saya tanya, Nabi kalau rukuk itu meletakkan telapak tangan di lutut atau dengkul. Saya tanya, posisi jari Nabi rapat apa terbuka? Ente tahu nggak tuh? Padahal kita harus ruku sebagaimana Rasul ruku. Jangan sampai kita ruku yang kita nggak tahu rukunya Nabi kayak gimana. Sujud terdiri dari 7 anggota, termasuk diantaranya 2 telapak tangan. Dan ketika sujud, jari-jari Nabi itu rapat apa buka? Kita tahu nggak? Rapat. Hah? Apa? Rapat. Tahu dari mana ini dalilnya?
Nah, hal-hal seperti ini yang harus kita pelajari. Makanya kita sebagai seorang muslim jangan sampai putus ilmu. Kita harus punya kitab-kitab tentang agama kita. Selain Al-Quran, Allah juga menjadikan Rasul sebagai suri tauladan, menjadikan Rasul sebagai manusia yang harus kita taati. Gimana kita bisa taat kepada Nabi kalau kita nggak tahu sabdanya, kita nggak punya buku-bukunya, kita tahu dari mana? Kita harus punya. Yang pertama itu sejarah Nabi, kita harus punya di rumah masing-masing. Kita pelajari sejarah Nabi. Gunanya apa? Untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Kita semua paham, tidak kenal maka tak cinta. Bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta kita kalau kita nggak tahu perjuangan Nabi seperti apa, pengorbanan Nabi itu seperti apa, kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma lahirnya doang 12 Rabiul Awal. Itu pun kita ingat karena makan nasi kebuli. Iya, rutin tiap tahun tuh. Ingatnya di situ doang. Kapan Nabi hijrah? Bagaimana Nabi perjuangan di awal-awal dakwah? Apa yang Nabi korbankan? Apa yang istrinya korbankan dalam dakwah syiar Islam? Sehingga ketika kita mengetahui sejarah Nabi, timbul rasa cinta. Ternyata apa yang saya korbankan dalam perjuangan sekarang nggak ada apa-apanya. Baru dimintai sumbangan 10.000 aja, cemberutnya 7 hari 7 malam. Ada 10.000 disuruh patungan, ngerapin musola atau apa, cemberut. Apalagi di zaman Nabi. Dan yang kedua tentang ibadah-ibadah yang disyariatkan, kita juga perlu punya kitabnya agar kita tahu minimal sholat lah. Karena apa? Agama ini pondasinya, tiangnya itu sholat. Gak mungkin kita akan membangun sebuah rumah yang megah tanpa ada tiang, membangun keimanan yang kuat dan kokoh tanpa ada tiang. Gak mungkin. Makanya kita harus kuatkan itu tiangnya. Jangan sampai letoy. Letoy karena apa? Karena gak tahu pondasi ilmu sholat. Asal aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asal aja. Padahal apa? Sholat itu harus sesuai dengan contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus punya buku-buku yang kaitannya dengan kaifiyah sholat Rasul alaihi wasallam. Dan saya sarankan kalau mau punya buku itu, ada satu kitab yang saya anjurkan untuk punya, yaitu kitab Sirah Nabawiyah. Ya, kalau sejarahnya Sirah Nabawiyah, karangan Mahmud karangan Syafiur Rahman Mubarakfuri. Itu kitab sirah yang paling dianjurkan oleh ulama zaman sekarang. Terus yang kedua, kitab fikihnya itu khusus masalah sholat, sifat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karangan Muhammad Nasruddin Albani. Di situ dijelaskan Nabi kalau takbiratul ihram itu seperti apa. Nabi ketika diri menghadap kiblat, matanya kemana? Ketika ruku, tangannya ada di mana? Apa yang dilarang dalam ruku? Apa yang dibolehkan dalam ruku? Bacaan-bacaan ruku, semuanya insya Allah itu yang lengkap. Dan hadis-hadisnya sudah ditahqiq. Artinya apa? Kita nggak usah khawatir antara lemah ataupun palsu. Sudah melalui penelitian dan sudah disahihkan hadis-hadis yang ada di buku tersebut. Makanya buku ini harus kita punya. Untuk apa? Untuk menjaga dan sekaligus mengamalkan hadis Nabi,
Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kita hanya bisa melihat tata cara Nabi dari hadis Nabi, bukan dari perilaku beliau secara langsung yang kita lihat oleh mata kita, karena Nabi sudah lama tiada. Yang kita bisa adalah melalui ceramah-ceramah ataupun bacaan-bacaan. Jika ceramah, kita mendengar ceramah tentang kaifiah sholat Nabi, telinga harus benar-benar hati-hati. Artinya ketika orang menjelaskan tentang kaifiah sholat Nabi harus berdasarkan kebenaran hadis-hadis yang sahih. Begitu juga mata kita, wal basar, yang kita baca, yang kita pelajari hadis-hadis yang sahih tentang tata cara sholat baginda Rasulullah SAW. Sehingga muncul kemantapan hati kita, sehingga betul-betul ketika kita sholat sebagaimana Rasulullah SAW sholat. Nah, kalau kita sudah mendekati sholat kita dengan sholat Rasulullah SAW secara gerakan dan bacaan, insya Allah akan memudahkan kita untuk mencapai kehusyuan. Kita pelajari adalah tata cara gerakan dan juga bacaan. Contohnya iftitah. Yang satu ada yang baca Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro sampai akhir. Ada juga yang baca Allahumma ba'id baini wa baini sampai akhir. Kedua ketemu, saling salah itu iftitah itu. Yang benar Allahu Akbar kabiro. Yang satu juga sama, salah ente. Yang benar Allahumma ba'id baini. Berantem dua. Padahal dua-duanya pernah Nabi lakuin dan dua-duanya benar. Jadi selama hidup baginda Rasulullah SAW pernah membaca 7 doa iftitah yang kita boleh mukhayyar, boleh memilih di antara yang ketujuh itu. Jadi semuanya benar. Gak ada yang saling menyalahkan. Yang baca Allahumma ba'id baini betul, yang membaca Allahu Akbar kabiro betul. Ada juga yang dimulai dari inni wajjahtu wajhiyya juga betul, karena itu semua Nabi lakukan. Jadi kalau kita paham terhadap sesuatu kan enak, nggak menimbulkan perpecahan. Dan di antara itu semua mana yang lebih utama? Semuanya diutamakan. Semuanya boleh. Kalau kita kan kagak, kayak seolah-olah ciri khas ormas. Kalau orang NU, oh Allahu Akbar kabir, oh orang NU. Itu kita dengar Allahumma ba'id baini, oh dia orang Muhammadiyah. Padahal sama itu. Kalau ditanya, apa doa iftitahnya apa? Aneh bukan NU, bukan Muhammadiyah. Beda lagi aneh. Untuk membedakan, saya kalau aneh baca Allahumma ba'id baini, wah Pak Ustaz orang Muhammadiyah ini. Ya kan? Atau aneh baca Allahu Akbar kabir, Pak Ustaz orang NU. Makanya paling amat nggak aneh baca dua-duanya. Iya. Hah? Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tarasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Baru dengar kan? Iya, itu paling aman. Karena nggak dua-dua aja itu. Atau Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Tapi seringnya itu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita perlu menjaga agama kita dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Bukan kita sok-sokan, sok kritis, soalnya bukan. Tetapi dalam rangka menjaga agama ini agar tetap suci dan sempurna. Oh ini keras bener, apa-apa ngomong agama mana dalil. Bukan karena keras, karena ikhtiar kita, kehati-hatian kita. Jangan sampai kita melakukan satu ibadah yang tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Salah satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur di antara kita adalah tentang gulu fir Rasul, berlebih-lebihan terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hadisnya Nabi mengatakan, janganlah engkau memuji aku sebagaimana orang-orang Yahudi Nasrani memuji Isa putra Maryam. Begitu juga tentang kuburan Nabi, jangan terlalu diagung-agungkan. Makanya makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak Nabi meninggal dunia nggak pernah dipindah, nggak digabung di tempat umum. Nabi pernah bersabda, kuburkanlah aku di mana aku wafat, dan wafatnya di kamar beliau. Kamar yang nggak semua sahabat bisa melihat Nabi, namanya kamar, dan kita tahu seberapa besar sih kamar Nabi. Kecil, nggak semua sahabat bisa melihat itu, karena sahabat Nabi ratusan ribu, dan sahabat-sahabat besar aja yang masuk ke dalam kamar Nabi dan mensolati Nabi. Selebihnya nggak ada yang melihat itu. Karena apa? Di kamar. Ini untuk menghindari hulu berlebih-lebihan. Ente bisa bayangin itu, kalau makam Nabi di tengah lapangan bola, 24 jam itu gak putus-putus. Dan itu bisa menyebabkan penyembahan kepada Rasul. Kenapa saya katakan seperti ini? Adanya berhala-berhala, adanya penyembahan-penyembahan kepada patung, awalnya seperti itu sejarahnya. Bentuk penghormatan yang berlebihan. Saking cintanya, saking sayangnya, saking solehnya seseorang, lambat laun setan membisik-bisik untuk menyembah kepada orang-orang soleh. Dan itu saat ini kita masih bisa lihat itu. Terlebih-lebih dalam makam-makam. Makam Nabi aja nggak boleh kita seperti itu. Apalagi makam para wali. Kalau ente pernah ziarah ke makam Wali Songo, itu pasti paham. Dulu pengalaman saya tahun 96, ziarah ke makam Sunan Ampel. Uza ini pasti tahu ini Korwil Surabaya. Waktu itu libur pesantren, saya pengen nginep di daerah Kertopaten. Begitu turun di Batan Merah kalau nggak salah Muzaini ya. Iseng-iseng hati bergetar, pengen ziarah ke makam Sunan Ampel. Siapa tahu dapat mewariskan ilmu dakwah ini. Rame. Ada tahlil, bawa segala macam. Kita pengen nyari tempat yang enak di mana itu. Tiba-tiba rombongan yang paling depan udah selesai mereka keluar. Wah, kosong paling depan. Udah saya duduk paling depan. Itu dekat pagarnya itu. Paling cuma jarak 1,5 meter lah gitu. Dulu pakai pagar stainless. Kepalanya sebelah kanan saya. Udah di situ saya tafakur, saya mendoakan dan mengingat perjuangan Sunan Ampel. Karena Sunan Ampel ini termasuk sunan yang membangun pondok pesantren pertama kali di Jawa Timur dan melahirkan anak-anak pendakwah dan murid-muridnya pun para pendakwah semua. Seperti itu. Pas lagi enak-enaknya berdoa, tiba-tiba ramai di depan saya. Komprang-kompring apaan? Pas saya ngeliat ke depan kaget saya. Karena apa? Di depan saya duit receh semua. Kena besi stainless, kan berisik.
Pas saya lihat ke belakang ada jamaah lagi ngelemparin duit logam. Saya pengen nunduk begini. Kita takut kena. Dan saya lihat banyak sekali uang receh. Baik yang masuk ke dalam makam Sunan Ampel maupun yang di luar Sunan Ampel. Di situ hati saya berontak. Berontaknya bukan pengen ngambilin duitnya, bukan. Karena seribuan semua. Berontak merasa, waduh, sampai seperti ini berziarah, lemparin duit, maksudnya apa coba? Saya ingat salah satu berhala di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya berhala Manat. Manat itu batu besar yang dikeramatkan. Dan di batu itu banyak sekali perhiasan, banyak sekali uang yang ditaruh oleh para peziarah dengan mengharapkan kehidupan dunia. Dan ini dilakukan oleh kepada Kanjeng Sunan. Gimana gak ngiris hati? Dan saya yakin mempunyai etikot atau keinginan yang sama. Makin di situ saya minggir dan saya melanjutkan perjalanan saya ke Kertopaten. Tapi terakhir saya ziarah ke sana, alhamdulillah udah nggak ada yang lemparin duit lagi. Ini mungkin Muzaini ngasih tahu kali ya ke jamaah, jangan suka ngelemparin duit. Masih ada, Bang. Masih ada. Nah, keyakinan, ibadah-ibadah yang kayak gini yang disebut dengan itu. Karena apa? Dia melemparkan sesuatu dengan satu keyakinan. Entah doanya dikabul, entah menyangkut permintaan dan lain sebagainya. Ini adalah etikot. Dan ini sangat dilarang dalam ajaran kita. Untuk cepat dikabulkannya doa bukan dengan melempar koin. Dan kalau kita tanya, ini siapa yang ngajarin? Bahkan mazhab yang 4 pun nggak ngajarin ziarah seperti itu. Lantas siapa sumbernya, dari mana? Disinilah kita perlu ilmu, perlu pendakwah yang memberikan peringatan kepada mereka, nasihat dan masukan. Kalau kita tidak bendung, nggak mustahil ini jadi budaya. Dan kalau sudah jadi budaya akan semakin sulit untuk dihilangkan. Karena banyaknya praktek-praktek kemusyrikan, mereka berlindung di dalam selimut budaya. Begitu kita otak-atik, budayawan turun semua. Ini budaya kami, nggak ada sangkut pautnya dengan agama. Dianggapnya budaya. Benturannya ke situ akhirnya. Dan para setan itu pintar menggunakan taktik-taktik seperti itu. Taktik pecah belah dan adu domba. Dan selalu itu dalam liputan. Jangan suka salahkan saya, jangan suka nyalain kami. Selalu liputan kemarin terakhir di Depok pun sama. Jangan suka salahin kami. Udah tahu dia yang bikin onar, nggak mau disalahin. Makanya disinilah kita harus cerdas dalam beragama. Sampai kita mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Karena apa? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun kana anhu mas'ula. Semua akan Allah tanya. Informasi yang kamu dapat itu dari mana itu? Akan ditanya, dipertanggungjawabkan. Dan ini juga menyangkut kenapa Allah hanya menyebutkan 3 unsur. Pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Kenapa yang lain gak disebut? Tangan, kaki, mulut, hidung gak disebut. Ini menunjukkan ketiga unsur ini sangat penting dalam pribadian dan dalam jasad kita. Pentingnya seperti apa? Nanti saya jelaskan. Udah malam. Baiklah sahabat-sahabatku, karena sudah jam 11,
Marilah kita tutup ta'lim kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chị đây là